Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan kalian tentang kompetensi dasar pada KD 3.3 mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kemudian pada KD yang ke-4.3 menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Indikator yang akan kita capai pada hari ini adalah menganalisis ciri-ciri paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kemudian yang selanjutnya membandingkan paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kemudian yang ketiga memodifikasi dokumen karya tulis menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Yang keempat mengembangkan dokumen karya tulis menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Jadi di akhir pembelajaran nanti, pertama yang akan kita pelajari adalah tentang paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Dari paragraf ini, kemudian nanti kita akan kembangkan hasilnya atau kita tulis hasilnya nanti pada Microsoft Office Word yang ada di depan kalian. Nah, langsung saja kita mulai. Kita akan membandingkan paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf deskriptif? Jadi, paragraf deskriptif adalah sebuah paragraf yang menggambarkan atau melukiskan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang bisa merangsang panca indera, sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri benda objek yang dideskripsikan oleh penulis. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Kantor itu dicat merah. Kantor itu dicat merah menyala, mencolok dibandingkan dengan kantor sejenis di komplek itu. Ketika kami masuk, kami melihat lobi kantor yang cukup berantakan. Meski berantakan, fasilitas di kantor itu lengkap. Masih ada sofa yang bisa dipakai duduk. Di belakang lobi ada ruang tertutup dengan menyisakan lorong untuk masuk ke lantai atas. Di dinding lorong tertempel foto-foto kegiatan kantor serta beberapa piagam penghargaan. Dari contoh berikut ini kita bisa melihat bahwa penulis atau contohnya ini adalah menerangkan atau mendeskripsikan tentang keadaan kantor, yaitu kantornya yang dicat warna merah, kemudian selanjutnya kondisinya berantakan. Meskipun berantakan, dijelaskan di sana memiliki fasilitas yang lengkap. Kemudian pada dinding ditempel foto-foto kegiatan kantor serta beberapa piagam penghargaan. Nah, itu adalah ciri dari atau contoh paragraf deskriptif. Deskriptif itu artinya menjelaskan atau menerangkan suatu benda atau objek. Bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya, paragraf argumentatif. Paragraf argumentasi atau paragraf argumentatif adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, bahasan, atau ide pribadi penulisnya. Tujuan dari paragraf ini adalah untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar memiliki pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Jadi paragraf argumentasi ini atau argumentatif ini adalah paragraf yang berisi tentang pendapat, ya. Jadi bisa kita lihat contoh di bawah. Pemakaian bahasa Indonesia di seluruh daerah di tanah air dewasa ini belum bisa dikatakan seragam. Ini yang dimaksud dengan pendapat. Jadi si penulis ini berpendapat pemakaian bahasa daerah di seluruh daerah di tanah air masih belum dikatakan seragam. Perbedaan dalam struktur kalimat, lagu kalimat, ucapan kalimat terlihat dengan mudah. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sering dikalahkan oleh bahasa daerah. Di lingkungan persurat kabaran, radio, dan TV, pemakaian bahasa Indonesia belum lagi dapat dikatakan sudah terjaga baik. Nah, jadi paragraf argumentasi di sini itu adalah paragraf tentang gagasan. Contoh, misalnya kalian
membeli HP, kemudian kalian bilang atau kalian katakan ke teman-teman kalian, HP Xiaomi misalnya, HP Xiaomi ternyata lebih bagus dari HP Samsung. Ini contoh ya. Nah, kalian dari mana kalian mengatakan seperti itu? Mungkin kalian berpendapat dilihat dari spesifikasinya. Jadi argumentatif atau argumentasi itu artinya gagasan atau paragraf yang berisi tentang gagasan. Bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya, contoh paragraf naratif. Apa yang dimaksud dengan paragraf naratif? Nah, bisa kita lihat di tampilan. Jadi paragraf naratif adalah jenis karangan yang menggunakan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadian atau peristiwa. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Berdasarkan penjelasan berikut ya, kita bisa melihat di paragraf narasi itu terdapat urutan kejadian waktu atau peristiwa. Mari kita lihat contoh. Contoh, Minggu 23 April pukul 8.00 pagi, peserta perjalanan susur Sungai Cikapundung sudah mulai berkumpul di sekretariat KMPA di Sungken Kod W03. 1 jam kemudian, rombongan berangkat menuju Curug Dago. Nah, dari contoh berikut ini, silahkan kalian baca lebih lanjut. Bisa kita lihat, paragraf naratif berisi tentang urutan kejadian. Di sini digambarkan Minggu 23 April, kemudian pada pukul 8, kemudian setelah itu ada kalimat lagi 1 jam kemudian. Nah, jadi ada urutan waktu dalam paragraf naratif. Bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang isinya berusaha untuk merebut perhatian pembaca. Paragraf ini disajikan secara menarik, meyakinkan mereka bahwa pengalaman yang disiratkan itu merupakan suatu hal yang amat penting. Karena itu terkadang paragraf persuasi sering digunakan sebagai paragraf propaganda oleh lembaga kesehatan, pemerintah, dan lain-lain. Jadi kalau Pak Guru bisa simpulkan di sini paragraf persuasif itu adalah paragraf yang sifatnya mengajak ya, mengajak gitu. Contoh, jika senang berpergian, Anda tentunya memiliki banyak persiapan dalam menghadapi liburan. Persiapan yang penting adalah kesehatan fisik. Anda tidak mungkin dapat berlibur jika terserang penyakit. Oleh karena itulah, kami ciptakan sebuah produk multivitamin terbaik. Dari sini bisa kita lihat bahwa maksud dari paragraf persuasif atau dari contoh ini adalah bahwa orang yang membuat paragraf ini ingin mengajak kita untuk membeli tentunya ya, membeli vitamin agar badan kita sehat supaya bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi paragraf persuasif di sini adalah paragraf yang bersifat mengajak. Bisa dipahami ya semuanya. Baik, demikian yang Pak Guru bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan, tolong kalian tulis di kolom komentar. Untuk selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan tugas dari penjelasan Pak Guru ini berdasarkan LKPD yang Pak Guru bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.